adik-adik, apa kabar semuanya? Senang kembali menghibur dan jumpa lagi dengan adik-adik bersama-sama. Ya, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, kakak ajak adik-adik untuk saat teduh sejenak. Mari kita saat teduh 1 menit saja, adik-adik. Fokuskan hati adik-adik untuk memuji, memuliakan Tuhan dan akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Baiklah adik-adik, mari kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan. Adik-adik, kakak persilakan untuk bangkit berdiri, bersorak-sorai, bertepuk tangan. Ya, mari kita angkat pujian kita.
mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan hari yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Engkau baik dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau telah melihat kami anak-anak-Mu beribadah, memuji, bersekutu, akan mendengarkan nanti kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami Tuhan. Engkau berikan kami hikmat pencurahan Roh Kudus agar kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu nanti. Berkati juga semua kami adik-adik yang melihat video ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kakak akan mengajak adik-adik lagi untuk mengajak adik-adik lagi untuk bersorak-sorai, tapi adik jangan jenuh ya, yang di rumah ya. Tetap berdiri, mari kita sorak-sorai ya, ini dengan pakai gerakan. Mari kita angkat pujian lagi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian sorak-sorai kita. Muliakan Tuhan. Ya, mari kita angkat pujian kita. Jalan serta Yesus. Mari adik-adik yang ada di rumah yuk, kakak ajak adik-adik bergembira, ya, bergoyang, ya, kalau yang suka itu silakan. Ya, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ayo adik-adik, mari kita menyanyi puji Tuhan, haleluya. Mari angkat tangan dulu di atas, memuji memuliakan Tuhan, haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oh, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Baiklah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu adik-adik silakan duduk. Kakak tahu adik-adik sangat capek mungkin ya. Berdiri, ayo adik-adik silakan duduk dan siapkan Alkitabnya. Ya, siapkan Alkitabnya, nanti akan kakak pandu. Ya, mari kita akan sebelum itu mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, baca kitab suci, doa tiap hari. Haleluya.
Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kakak Ajang, adik-adik tundukkan kepala, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari serahkan hati dan pikiran, fokuskan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang sungguh luar biasa, terima kasih Tuhan Yesus buat segala penyertaan dalam ibadah kami ini. Engkau sertai kami Tuhan. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi kami, Engkau berikan kami hikmat, pengertian atas apa nanti yang kami dengarkan akan firman-Mu ini. Semoga firman-Mu ini telah kami dengar dan telah kami baca bisa bermanfaat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah pada hari ini, Engkau sertai, Engkau berkati mereka, maupun mereka dimanapun mereka berada, maupun di rumah, tetap Engkau sertai Bapa. Media yang mereka pakai Tuhan sertai, agar jaringan-jaringan bisa terlaksana dengan baik ya Bapak, jaringannya bisa bagus. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba yang menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi hamba, pakai hamba agar hamba bisa menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Daniel ya. Kita buka dalam kitab Daniel pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai 21. Nah, nanti adik-adik bisa melanjutkan membacanya ya. Kakak hanya membacanya sampai ayat yang ke-8 saja. Tapi nanti adik-adik bisa membacanya lagi, membacanya lagi ya, mengulangnya lagi sampai ayat yang ke-21 ya. Baiklah adik-adik, kakak akan membacakannya. Tema kita, tema firman Tuhan kita ini adalah di istana Babel. Ayat yang pertama, pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewannya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewannya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepada istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap dan bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang bisa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltesazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang bisa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Kebenaran firman Tuhan dalam kisah Daniel ini bisa kita dapat menjelaskan bahwa tema kita pada pagi hari ini, renungan kita hari ini adalah taat kepada Tuhan. Nah, kalau berbicara taat kepada Tuhan, mungkin kita tidak semua harus taat kepada Tuhan. Tetapi itulah
hukum Taurat yang mengajarkan kita untuk harus taat. Firman Tuhan mengajarkan kita harus taat kepada Tuhan, ya. Baik sebagai kita orang percaya, yaitu anak-anak Tuhan harus taat kepada Tuhan, ya. Anak-anak kita kan anak-anak Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, ya. Jadi kita harus hati-hati gunakan iman kita atau mata kita. Nah, dalam kisah Daniel ini, Kakak akan menceritakan kisah Daniel selama perjalanannya dia berada di mana? Di Babilonia. Di mana itu adik-adik Babilonia? Ada yang tahu? Babilonia itu adalah di Babel. Ya. Ketika orang Yehuda berada di Babilonia atau Babel, ketika Daniel dan teman-temannya berada di Babel, mereka itu harus hidup dengan cara hidup orang Babel, sebagai salah satu bagian yang nampak itu adalah salah satunya apa? Dan mereka mengganti nama mereka yang tadinya si Daniel, yang tadinya si Daniel dan teman-temannya itu ada siapa tadi teman-temannya? Ada Daniel, ada Hananya, ada Sadrak, Misael, Mesak dan Azaria, itu diganti namanya. Daniel itu menjadi Belteshazzar, sedangkan Hananya menjadi siapa? Menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak dan Azaria menjadi Abednego. Bukan hanya itu saja adik-adik, makanan yang harus dimakan juga harus sesuai dengan makanan orang Babel. Kalau berbicara tentang makanan ini, mungkin kita sangat memilih makanannya. Jadi tadi bukan hanya nama mereka saja, kalau di mana mereka diposisikan, mereka harus ikuti aturan itu sendiri. Seperti mengenai makanan tadi, mereka harus ikut aturannya mengenai apa yang bisa atau boleh dimakan dan apa yang tidak boleh dimakan, Makanan yang boleh dimakan adalah makanan yang telah didoakan terlebih dahulu dan yang tidak mengandung apa yang haram. Larangan tentang makanan itu bisa adik-adik nanti baca di dalam kitab Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 47 dan Imamat pasal 17 ayat 10 sampai 16. Nah, di saat makanan raja yang berupa daging dan anggur akan diberikan kepada Daniel dan teman-temannya, malah mereka tidak memakannya. Padahal makanan yang diberikan raja itu sangat enak, daging, minumannya anggur. Kalau makanan raja, makanan istana, lezat-lezat sekali. Tetapi Daniel dan teman-temannya tidak memakannya. Kenapa, adik-adik? Di sana adalah Daniel menyatakan ketaatannya kepada Tuhan. Mereka tidak memakan makanan yang disuguhkan oleh pelayan-pelayan di sana. Lalu apa yang terjadi? Apakah Daniel tidak makan pada saat itu? No, mereka tidak. Daniel memang tidak memakan daging atau berupa minuman yang mereka sajikan. Tetapi di sana Daniel lebih memilih sayur-sayuran. Daniel dan teman-temannya justru meminta sayur untuk dimakan. Nah, tindakan ini dilakukan karena Daniel dan teman-temannya tetap menjaga ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada Tuhan. Setelah 10 hari masa pencobaan, ternyata perawakan atau tubuh Daniel dan teman-temannya jauh lebih sehat dan kuat dibandingkan dengan semua orang-orang yang ada di istana itu, semua orang-orang muda yang ada di istana. Nah, perubahan nama dan keberadaan mereka di Babel itu ternyata tidak mengubah keyakinan mereka dan iman mereka kepada Tuhan. Mereka tidak langsung dapat mengikuti apa saja yang menjadi perintah raja yang harus dikerjakan. Mereka juga tetap mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Nah, begitu juga adik-adik yang ada di rumah.
tetap taat pada Tuhan. Taat kepada Tuhan, ya. Kita juga harus mengikuti perintah-perintah Tuhan. Juga kalau salah satunya adalah contohnya adik-adik di rumah. Kalau adik disuruh oleh mama papanya untuk ini hal kecil, cuci piring, apakah adik-adik di rumah yang mau melakukan pekerjaan itu? Mungkin adik-adik bersungut-sungut, ngapain sih cuci piring? Mama aku lagi enak main game ini, malah disuruh cuci piring. Nah, di situ adik-adik tidak taat. Bagaimana adik-adik bisa taat perintah Tuhan sedangkan adik-adik tidak taat kepada orang tua? Adik-adik harus taat kepada orang tua, ya. Apa yang disuruh oleh orang tua, misalnya suruh ngepel atau sapu atau cuci piring, adik harus kerjakan. Taat, ya. Kalau kita berbicara tentang taat. Ya. Jadi Daniel, ya, di sana mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Keberhasilan Daniel itu didapat bukan karena melakukan kecurangan, suap atau kompromi, melainkan karena dia memiliki kualitas hidup yang berbeda dari orang. Untuk menjaga ketaatannya kepada Tuhan, Daniel punya komitmen untuk hidup kudus. Ayat yang ke-8 tadi mengatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Daniel di sana punya komitmen. Yang artinya apa? Daniel bersikap tegas dan tidak mau berkompromi sedikit pun dengan dosa serta tetap berkomitmen untuk menjaga kekudusan hidupnya. Ketaatan yang demikian inilah yang diharapkan dilakukan oleh kita, anak-anak Tuhan, ya. Anak-anak yang patuh dan taat kepada setiap perintah Tuhan. Mereka tidak mudah tergoda dengan tawaran dunia yang mungkin terlihat lebih menyenangkan. Adik-adik yang percaya pada Tuhan harus taat perintah orang tua di rumah, ya, harus patuh apa yang dikatakan orang tua harus adik lakukan. Jadi adik-adik di rumah, firman Tuhan kita pada hari ini mengajarkan ketaatan. Memang taat itu tidak mudah, ya adik-adik, ya. Tetapi mulai sekarang adik-adik yang belum taat atau akan perintah harus taat, ya. Justru kita harus lebih mendekatkan diri pada Tuhan, ya. Taat mendengarkan firman Tuhan, berdoa, ya. Pergi sekolah minggu, pada hari Minggu harus mengikuti ibadah sekolah minggu. Jangan sibuk dengan gadgetnya masing-masing, ya. Jangan sibuk dengan games, ya adik-adik, ya. Oke. Nah, pagi ini kita belajar sama-sama, adik-adik juga belajar dan kakak juga belajar untuk tetap taat kepada Tuhan sebagaimana Daniel yang lebih dulu taat. Ketaatan itu bukan karena dipaksa, melainkan kita benar-benar melakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur akan kebenaran firman-Mu ini yang telah kami dengar dan telah kami baca. Biarlah firman-Mu ini Tuhan bisa meneguhkan hati kami, bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami agar kami tetap taat. Tuhan, urapi kami, berkati kami, curahkan Roh Kudus-Mu, ya, ubah hidup kami agar kami tetap taat. Terima kasih Bapa di sorga. Kami telah menyelesaikan ibadah kami pada hari ini. Kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami.
Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kamu hingga sekarang sampai selama-lamanya. Amin.